kita dapat berkumpul di tempat ini semuanya karena rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup kita, amin. Dan saat ini kita mulakan ibadah kita, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Berkumpul di tempat ini Tuhan, membawa setiap seruan doa kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Roh Kudus, Yesus, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami.
curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan ya Tuhan api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh. Haleluya, Roh Kudus menebus. Kami rindu Tuhan, lawatan besar mana seluruh negeri ini. Oh Yesus, haleluya, haleluya, nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi ini, di Malaysia. Yesus, Haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya, Kami mau mendengar firman Tuhan, buka pikiran hati kami, pendengar rohani kami, supaya kami dapat mendengar seperti cara Tuhan mendengar. Berbicara Tuhan lewat hamba. Haleluya, haleluya. Kuasai tempat ini Roh Kudus, seluruh yang sudah hadir alami jamaah malam ini, sesuatu berubah dalam kehidupan kami, kekuatan baru, pengurapan baru yang kami terima malam ini. Apapun pekerjaan roh jahat yang mengganggu, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh tempat ini api Roh Kudus, seluruh kawasan ini api Roh Kudus yang ada. Roh jahat yang coba mencari hela penyerangan dalam nama Tuhan Yesus, hancur, hancur, hancur semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa bersabdamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena orang Aram itu telah berkata,
Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kalau kita berjalan menurut rencana Tuhan, menurut apa yang Tuhan firmankan, sebanyak manapun pasukan roh jahat pasti akan kalah, pasti akan tewas dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Nah, dan mereka berperang, akhirnya Raja Ben Hadad melarikan diri. Ya, karena memang tewas. Ayat 29 bilang 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan, tetapi pada hari yang ke-7, ya, pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Bermakna Raja Ben Hadad tewas, 100.000, 10.000 mati semua, ada punya pengikut. Amin. Jadi sebanyak manapun musuh, kalau Tuhan yang menyertai kita, kalau Tuhan di pihak kita, pasti mereka akan tewas, akan kalah. Amin. Nah sekarang tinggal Ben Hadad yang melarikan diri, rajanya, raja setannya melarikan diri. Sebab mereka tidak boleh melawan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Nah kita lihat di sini dia melarikan diri. Akhirnya kita pergi ayat yang 34. Ya, dia tertangkap dan apa dia bilang? Kata Ben Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, serta yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu yang mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Amin. Ya, inilah masalahnya Raja Ahab. Sepatutnya Raja Ben Hadad sudah ditawan, tidak boleh dikasih biar pergi begitu saja. Mesti adakan perlawanan. Amin. Karena bila kau sudah melawan itu musuh kuat, mesti ada perlawanan. Mesti. Ya, mesti ada perlawanan. Itulah sampai kadang ada peperangan karena perlawanan dengan roh-roh jahat. Ya. Kalau kau tidak mengadakan perlawanan, nyawa jadi taruhan. Nyawa kita jadi taruhan kalau tidak mengadakan perlawanan. Ya, sebab itu mengadakan perlawanan. Kalau roh jahat kalah mengaku diri, ya barulah bermakna kita menang. Karena kita tidak berperang secara jasmani tapi secara rohani. Jadi harus ada perlawanan. Sudah ditewas, sudah musuh dapat begini, jangan mengadakan persahabatan dengan roh jahat. Harus mengadakan perlawanan. Berarti kita harus berdoa, menghancurkan roh jahat dan jangan tunduk kepadanya. Amin. Tetap beriman, tetap percaya. Tidak boleh tunduk, mesti ada perlawanan. Kalau tidak, nyawa roh jahat itu ganti nyawa orang yang kasih biar roh jahat itu. Begitu saja, tanpa perlawanan terlebih dahulu. Mesti ada perlawanan, sampai itu roh jahat itu tewas. Amin. Dia lari sendiri, mesti ada perlawanan. Yang berlaku sekarang ini diizinkan Tuhan kita mengadakan perlawanan. Perkataan lainnya peperangan rohani. Ya, diizinkan Tuhan supaya kita betul-betul tembus, menerobos barisan musuh dan hancur semua. Amin. Jadi kita perlukan iman untuk menghancurkannya. Mesti ada perlawanan. Seringkali kita tahu itu musuh, tapi kita berjinak-jinak sampai tunduk kepada musuh. Kita tidak mengadakan perlawanan iman, perjuangan iman. Kita itu saja. Sepatutnya kalau sudah tahu kita tolak dia supaya semangat Anda tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Bukan ada masalah di dalam keluarga, masalah sudah pudar, sudah hilang. Tidak. Mesti adakan perlawanan. Sekarang kita mengadakan perlawanan ini, ya peperangan rohani atau perjuangan mesti. Karena ini sudah diizinkan oleh Tuhan membuktikan bahwa apa dia bilang, akulah Tuhan. Dia bilang tadi. Amin. Supaya dia bilang di sini, Tuhan ialah gunung dan bukan
Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara, ya pasukan roh jahat dalam alam roh itu ke dalam tanganmu gereja Immanuel Roti Kehidupan, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan, supaya kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengatasi segala Tuhan, dan tidak ada kuasa yang dapat melebihinya. Amin. Karena bukan kita yang berperang, tapi malaikat Tuhan sendiri. Amin. Bukan kita yang berperang, buat apa Anda takut? Masalah sedikit undur lagi sembahyang, hilang lagi semangat. Itu sudah ada perlawanan. Kalau tidak, nyawa kita jadi taruhan roh jahat. Apa Tuhan bilang? Ketika Raja Ahab kasih lepas Ben Hadad musuhnya, apa dia cakap? Belum habis. Mari kita lihat. Ayat yang 40, ya. Ayat yang ke-40. Ketika hambamu ini repot sana sini, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya. Dan tadi ada nabi beritahu kepada Raja Ahab, dia pura-pura macam tidak kenal, tapi sebenarnya disuruh Tuhan. Kalau Anda baca dari awal, Anda akan lihat. Ya, hingga ayat 41, lalu segeralah itu nabi membuka, karena dia menutup muka. Dia bilang, lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan nabi. Kata nabi itu kepadanya, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya. Amin. Itu saya katakan, nyawa jadi taruhan. Amin. Tidak boleh kasih biar itu musuh lari begitu saja. Mesti kita adakan perlawanan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Amin. Mesti kita mengadakan perlawanan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Tidak boleh biarkan itu musuh itu roh jahat setan lari begitu saja. Tapi kita adakan perlawanan dalam api Roh Kudus yang dahsyat. Tidak boleh kasih biar. Tuhan sendiri. Kalau tidak, nyawa kita ganti taruhan roh jahat. Ketika Saul sudah meninggal, orang Filistin potong kepalanya dan dibawa di kuil mereka di Dagon, dan kepada para ala Filistin, dan mereka angkat itu kepala Saul. Si Saul begini kasih tayang-tayang, artinya nyawa jadi taruhan ganti. Amin. Nah, itulah sebabnya tidak boleh kita mengalah. Kita ada masalah sedikit, terus terus semangat sembahyang apa semua karena soal penghidupan seharian dan sebagainya. Tidak boleh. Apa bilang itu firman Tuhan di gereja itu? Apa dia bilang itu? Bila kita waktu itu kita sudah ada tawan oleh pekerjaan roh jahat, maka harus ada perlawanan. Malam ini Anda harus bangkitkan semangat iman Anda. Amin. Apalagi kau masih muda, sebab yang menolong Raja Ben Hadad tadi Tuhan bilang orang muda-muda dari rakyat. Amin. Saya sudah baca di gereja itu. Nah, kamu semua banyak yang muda-muda. Maka kamu harus secara fisikal dan iman harus bangkit, harus mengadakan perlawanan. Kalau tidak nanti nyawa jadi taruhan. Amin. Harus mengadakan perlawanan, ya, sehingga musuh itu tewas. Karena Tuhan juga yang berperang bagi kita, bukan kita. Jadi harus mengadakan perlawanan. Tidak boleh kasih biar musuh lari begitu saja. Harus. Nah, kamu yang sudah ada itu karunia bahasa roh, ada malaikat perang kamu, jangan kamu tidak jaga. Gunakanlah itu untuk berperang. Karena sekarang saya cakap ini kita sedang berperang dalam alam roh ini, jemaat Tuhan. Harus. Haleluya. Amin. Harus itu api menyala-nyala. Biar kota sampai ini, jemaat Tuhan, dimanakan oleh Injil Kristus. Harus itu api apa? Menyala-nyala. Kita adakan perlawanan. Karena itu kan kehendak Tuhan. Dia tidak mau suruh kita kasih lepas itu musuh. Karena mau kasih lepas, Tuhan bilang itu musuh pada Raja Ahab. Amin. Jangan kau biar musuhku lolos, Tuhan bilang. Hanya orang jahat itu memang musuh Tuhan. Musuh kebenaran. Kalau roh Tuhan saja cakap seperti itu, kenapa kita tidak mau ikut Tuhan punya? Amin. Harus ikut Tuhan Yesus punya. Karena musuh kita itu adalah roh-roh jahat di udara. Penghulu dunia yang gelap. Amin. Makanya Tuhan kita berada di sini. Bukalah suara Anda untuk berdoa betul-betul. Berserulah kepada Tuhan. Supaya banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Kita
adakan perlawanan. Amin. Amin. Amin.